pula kita aturkan buat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengangkat umatnya dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita mulai saja acara kita siang ini dengan membacakan basmalah. Acara pertama, protokol yang sedang berlangsung. Acara kedua, kata sambutan dari Kepala Sekolah SDN 39 Pasar Agacang kepada Ibu Syafidah SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur tak lupa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat hadir dalam acara aksi nyata dari Jalan Guru Penggerak Angkatan 11. Salawat bersalam tanpa kita hadiahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan antara kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad yang telah membawa kita umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang berpendidikan seperti yang kita rasakan ini. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 39 Pasar Agacang yang hadir pada acara ini, yang mana pada acara ini yaitu yakninya bagaimana menyebarkan pemahaman tentang budaya positif nanti akan disampaikan oleh calon CGP Angkatan 11 yaitu Bapak Yudi Akrama SPD, yang mana di sana mengangkat tema tentang budaya positif. Kita berharap apa yang akan disampaikan berbagi praktik ya kepada seluruh kita komponen pendidik dan PPK yang ada di sekolah-sekolah ini. Semoga apa yang akan disampaikan nantinya ilmu yang bermanfaat ini dapat kita terapkan dalam tugas kita sehari-hari. Ya, jadi kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Yudi yang telah berbagi ya pengalaman penerapan pengalaman tentang budaya positif kepada kita semua. Harapan nanti sekali lagi dapat kita terapkan dalam tugas kita sehari-hari sebagai seorang pendidik. Hanya itu yang dapat disampaikan pada kali ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat baik yang terhadap diri saya sebagai kepala sekolah dan juga Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Acara selanjutnya, penyebaran pemahaman penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Yudi Akrama SPD. Kepada Bapak Yudi, disilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat mukadimah kita sampaikan, kita aturkan kepada yang sudah terdahulu tadi yang sudah disampaikan oleh moderator, dan terima kasih kepada ibu kepala sekolah yang rela mengasih kesempatan untuk saya bisa menyebar pemahaman dan penerapan pengalaman di sekolah SD 39 Pasar Agacang ini yang telah menyediakan berbagai fasilitas
sehingga dapat bisa melaksanakan kegiatan seperti saat sekarang ini. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu guru yang telah bersedia hadir, yang berkesempatan meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan sebentar lagi, yaitu tentang penyebaran pemahaman, penerapan pengalaman tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, yang pertama mungkin perkenalan sedikit, tidak apa-apa walaupun sudah kenal. Nama saya Yudi Abrama, berasal dari instansi SD 39 Pasar Abacang, Jalan Guru Penggerak Angkatan 11 Kota Padang. Di sini Yudi cuma menyebarkan pemahaman Bapak Ibu, cuma berbagi praktik baik, tidak menggurui, tidak mengajari, tapi sama-sama belajar Bapak Ibu guru. Karena belum tentu apa yang dipelajari dapat diserap sebelumnya. Makanya ini penyebaran praktik baik, apa yang bisa dijawab, apa yang bisa diberikan, apa yang bisa disalurkan kepada Bapak Ibu akan disalurkan. Jika ada kekurangan nanti kita sama-sama belajar. Baik Bapak Ibu guru, untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saja jadi memulai. Tapi sebelum itu lebih baik kita melakukan SPC dulu Bapak Ibu, biar suasananya lebih cair. Karena sekarang sudah siang, jam 12 kurang. Lebih baiknya kita SPC sederhana saja, melatih konsentrasi, yaitu tentang tepuk saja Bapak Ibu. Yang pertama, kalau ini bilang 1, tepuk 1. Kalau ini bilang 2, tepuk 2. Kalau bilang 3, tidak bertepuk. Misalnya 1, 2, 3. Pokoknya nanti sesuai instruksi. Siapa yang berlebih nanti pas bilang 3 menepuk berarti kurang konsentrasi. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Baik, 1, 2, 3. Ibu tidak kurang konsentrasi. Kita ulang sekali lagi Bapak Ibu. Kita ulangi. Baik, 1, 2, 1, 2, 1, 3. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah konsentrasi. Ya Bapak Ibu, yang pertama tentang tujuan pendidikan, yang mana kita tahu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tidak dirinya pribadi Bapak Ibu, tapi sebagai anggota masyarakat juga dia tuntun. Oleh sebab itu pendidik, di sini pendidik hanya sebagai penuntun tumbuhnya hidup kodrat yang ada pada anak. Jadi guru hanya sebagai fasilitator. Jadi guru hanya menuntun saja, tidak guru yang berperan di dalam kurikulum mereka ini Bapak Ibu. Terus agar dapat memperbaiki lakunya ini karakter Bapak Ibu, kita dituntut untuk menumbuhkan karakter yang ada pada anak, bukan dasarnya. Terus tumbuh kekuatan kodrat pada anak. Kodrat pada anak itu ada 2 Bapak Ibu, kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi 2 itu yang kita tuntun. Kodrat alam yaitu di mana dia tempat tinggal. Contohnya misalnya di Pasar Abacang, bagaimana karakteristik warga Pasar Abacang, pasti dia sedikit banyaknya biru. Berbeda dengan karakteristik orang di tepi pantai yang mungkin agak keras ngomongnya. Itu yang disebut kodrat alam. Sedangkan kalau kodrat zaman, di mana kita tahu sekarang serba canggih, kita bisa juga kalah sama anak SD tentang gadget. Itu zamannya, zaman gadget, zaman teknologi. Jadi kita jangan ketinggalan Bapak Ibu. Apakah kita mau belajar dengan gadget? Itu boleh. Di SD pun diperbolehkan, asal dalam tanda kutip, asal di sama guru kelasnya dipantau, diizinkan sama guru kelas dan diizinkan sama ibu kepala sekolah tentunya. Terus dipantau, jangan dibebaskan saja bawa HP, anak-anak bawa HP, tidak, tapi terus diawasi oleh bapak ibu guru kelasnya. Baik, selanjutnya
Nah, di sini budaya positif Bapak Ibu. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai yang diutamakan Bapak Ibu, nilai dan berpihak pada murid. Jadi dalam kurikulum mereka, guru harus berpihak pada murid. Dengan kata-katanya guru menghamba pada murid, tapi dengan tanda kutip jangan menghamba seperti yang kita kira, tapi yaitu berpihak kepada murid. Yang mana sesuai dengan profil pelajar Pancasila ada 6. Nah, ini Bapak Ibu, konsep inti budaya positif yang akan disampaikan nanti. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin belajar, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama termasuk Bapak Ibu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang mana di sini Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat kreatif, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam berkesinambungan global. Itu profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Nah, ini tentang miskonsepsi tentang teori kontrol yang biasa dilakukan guru. Ilusinya Bapak Ibu, guru untuk mengontrol murid. Guru ilusinya bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat mampu menguatkan karakter, tapi sebenarnya tidak Bapak Ibu. Kita membuat anak merasa bersalah, itu akan mampu menguatkan karakternya. Tidak, itu akan menghancurkan, malahan tidak menguatkan, karena kita membuat anak itu merasa bersalah Bapak Ibu. Biasanya kan guru, kamu salah, itu langsung menyalahkan anak Bapak Ibu. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tidak begitu ya Bapak Ibu. Walaupun kita dewasa, tidak berhak memaksa anak seperti keinginan kita. Nah, ini Bapak Ibu, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang mana stimulus respon sebelah kanan, sebelah sana, yang realitanya kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya yang harus dimiliki guru yaitu realitas kebutuhan setiap kita berbeda-beda. Jadi kebutuhan anak, setiap anak antar anak itu berbeda-beda Bapak Ibu, tidak sama. Si A pengennya itu, B pengennya itu, berbeda Bapak Ibu, tidak harus sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mengubah orang agar pandangan kita sama orang itu. Tapi yang harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita memahami orang, bukan memaksa orang sama kita Bapak Ibu. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang mana teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Nanti ada Bapak Ibu penjelasannya. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Itu harusnya Bapak Ibu. Jangan diri kita dikontrol sama orang, tapi kita yang mengontrol orang. Kita mengontrol diri kita sendiri. Yang keenam, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Harusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Terusnya berpikir, model berpikir memang kalah.
model berpikir menang-menang. Harusnya kita ke depannya melihat kemenangan Bapak Ibu. Nggak langsung ya, tapi kita merubah pikiran kita tentang bagaimana kita bisa menang, bisa melangkah terus ke depan. Nah, ini disiplin positif. Mungkin Bu Dia ini juga yang diperlukan tentang aksi nyatanya. Disiplin positif, yang mana disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu arti besarnya belajar Bapak Ibu. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi di sekolah Bapak Ibu, kita tidak boleh mengasih murid imbalan penghargaan. Contoh, mungkin masih banyak, tapi belum bisa kita hapus sampai saat sekarang ini. Yang bisa menjawab dikasih ini Bapak Ibu. Contohnya misalnya pena dalam bentuk pena, sebenarnya itu juga tidak boleh Bapak Ibu. Cuma penghargaan itu dalam bentuk ujian saja yang diberikan untuk anak. Itu pula yang dituntut sekarang Bapak Ibu, dalam bentuk uang, dalam bentuk barang itu tidak boleh. Tidak boleh dikasih ke anak walaupun dia juara satu. Bisa menjawab pertanyaan. Tapi itu tuh sebagian baru yang bisa terlaksana Bapak Ibu. Itu pun susah. Kita pengennya kan kita misalnya anak bisa menjawab agar anak itu senang kita kasih hadiah. Sebenarnya itu kesalahan Bapak Ibu. Kesalahan. Terus yang kedua ada ancaman. Kita juga tidak boleh mengancam ataupun hukuman. Misalnya dalam pembelajaran yoga, dia terlambat kamu push up 100. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Itu sama hukuman. Hukuman itu yang tidak boleh sekarang. Terus sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi sebagai pendidik kita menciptakan murid yang disiplin, yang mempunyai tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nanti ada nilai-nilainya Bapak Ibu. Nah, ini contoh nilai-nilai kebajikan dari yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yang mana contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang pertama nilai profil pelajar Pancasila yang tahu kita ada 6 buah. Yang pertama bertakwa dan beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berkenalan diri. Itu sesuai nilainya profil pelajar Pancasila. Yang kedua dari IPO, Primary Years Program atau yang disebut PYP yang disingkat. Yang mana nilainya di sini banyak Bapak Ibu. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan berkomitmen. Yang ketiga ada keterampilan hidup. Nah, ini life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini contoh nilai-nilai kebajikan yang akan diterapkan Bapak Ibu. Nah, masuk ke nomor 4 Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kebutuhan itu apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu kebutuhan dasar yang mana di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama pertahanan hidup Bapak Ibu, kebutuhan kita. Yang mana pertahanan hidup itu terdiri dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu pertahanan hidup diri kita. Yang kedua ada kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima.
rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Kita disayangi, butuh disayangi sama orang, butuh disayangi, kita tidak pribadi Bapak Ibu. Jadi harus punya rasa kasih sayang. Yang ketiga ada penguasaan. Sebagian orang juga ada harga diri, keinginan. Nah, ini penguasaan, keinginan untuk menjadi apa? Penguasaan kita, memimpin atau berprestasi, diakui dan didengar oleh orang lain. Itu yang ketiga, penguasaan kita Bapak Ibu. Yang keempat, kebutuhan kita itu tentang kebebasan diri. Yang mana kebebasan tersebut itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru dan mampu mengendalikan arah kita. Kita ingin bebas, tapi kita harus mampu mengendalikan arah diri kita. Dan yang keenam, yang kelima ada kesenangan. Kebutuhan dasar yang kelima, kesenangan yaitu bermain, humor, antusias dan tertawa. Kita butuh itu, tanpa kesenangan kita tidak bisa hidup. Itu 5 macam kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar kita, kebutuhan dasar setiap orang Bapak Ibu. Nah, di sini ada contoh kasus. Coba Bapak Ibu baca, coba Bapak Ibu dalam kasusnya. Nanti kebutuhan dasar apa yang diperlukan oleh murid tersebut. Coba saya bacakan. Karena Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksaan titik jika tidak Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria. Wah, Bapak Ibu mungkin di titik. Jadi pertanyaannya, jika Anda menghadapi seperti Bu Ria, apa yang Bapak Ibu guru lakukan? Seterusnya, pertanyaan kedua, menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Yang mana Agus telah meminta bekal makanan teman-temannya. Coba dari Bapak Ibu ada yang bisa menjawab apa tindakan yang akan Bapak Ibu lakukan karena ulah si Agus? Ada yang bisa Bapak Ibu? Coba Pak Doni. Yang pertama memanggil Agus tersebut dan menanyakan apa yang dia terjadi. Jadi memberikan solusinya. Terima kasih Pak Doni. Jadi tindakan yang pertama memanggil Agus, yang kedua mencari solusi kenapa Agus melakukan demikian. Ada nama lain Bapak Ibu? Kenapa si Agus melakukan hal demikian? Coba Ibu Ina. Baik Pak Yubi, yang pertama kalau menurut saya dinasihati terlebih dahulu, baru dicari jalan solusinya. Terima kasih Ibu Tina. Yang pertama dinasihati dan baru setelah itu dicari jalan solusinya Bapak Ibu. Baik, kita kita lihat apa jawabannya. Ini Bapak Ibu, dalam konteks penerapan disiplin, Ibu Ria mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan apa yang bisa dipenuhi si Agus. Kebutuhan mana yang sedang atau berusaha dipenuhi oleh satu. Yang pertama, kebutuhan pertahanan hidup. Agus lapar, dia lapar, dan itu makanya dia meminta minyak temannya. Kebutuhan yang pertama yang dipenuhi itu pertahanan hidup. Agus lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal makan siangnya, makanya dia karena lapar, karena dia pengen bertahan hidup, karena kelaparan dia minta punya temannya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Dengan begitu mungkin teman Agus jadi perhatian kepada dia karena tidak dibawakan, dipaksa, jadi temannya merasa prihatin, menjadi perhatian kepada si Agus. Yang ketiga, penguasaan, yang mana dia meminta, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Penguasaan si Agus. Yang keempat, kebebasan. Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya. Bisa jadi misalnya dibawakan telur, sedangkan si Agus pengen ayam. Nah, dia merasa bosan sama telur, dia ambil punya temannya. Itu kebebasan yang dikeluarkan si Agus.
Yang kelima, aku bisa jadi hanya iseng dan menikmati ekspresi wajah temannya asal karena diminta-mintai. Nah, itu kebutuhan yang diperlukan siapa Bapak Ibu di dalam kebutuhan. Jadi setiap orang mempunyai kebutuhan itu Bapak Ibu tentang melakukan aktivitas apa saja. Itu makanya Bapak Ibu sebelum misalnya menerapkan disiplin berpikir apa permasalahan anak, sebenarnya kita cari tahu dulu kenapa dia melakukan hal demikian. Kita tahu dia mencuri makanan langsung kita marahi tidak Bapak Ibu, karena dia tidak punya uang. Jadi dia lapar, makanya ditanya dulu Bapak Ibu. Termasuk yang kelima Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia, yang mana ada motivasi intrinsik untuk menghindari atau ketidaknyamanan hukuman. Ini intrinsik dari luar. Yang kedua ada untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Yang pertama kita dulu bahas Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Dia membuat tugas, tapi tidak keinginannya. Jadi dia buat dengan menyontek punya temannya agar dia tidak mendapat hukuman. Padahal dia sudah membuat PR, padahal tidak keinginan dia sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini Bapak Ibu yang penghargaan tadi. Misalnya dia menjawab pertanyaan Ibu, contoh Ibu Yogi mengasih pertanyaan kepada siswa. Jadi siswa tersebut menjawab, tapi dengan ujung-ujungnya meminta imbalan karena keseringan mengasih hadiah. Jadi anak-anak yang lain terikuti. Jadi kalau Bu Yogi masih pertanyaan pasti dia senyum pensil, itu tidak baik Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu mengharapkan sesuatu jadinya. Dia menjawab pertanyaan tapi karena hadiah, bukan karena pengetahuannya, bukan karena dirinya sendiri. Yang mana yang lebih baik dari bawah Bapak Ibu, motivasi intrinsik yang mana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka menjawab dengan untuk dirinya sendiri, untuk menghargai dirinya sendiri, tidak untuk orang lain. Itu motivasi yang tertanam dari dirinya masing-masing, dari dalam intrinsik Bapak Ibu. Boleh tanya nih Pak Yogi? Boleh Bu. Silakan Bu. Contohnya saya anak kelas 2, jadi kan kelas merupakan lebih banyak anak saya. Jadi karena waktu udah mepet, kan pergantian 10:15. Jadi ada anak itu yang tidak mampu mengerjakan sesuai dengan waktunya. Nah, saya suruh nanti bersama Bapak lanjutkan nanti apakah dibisakah atau karena pas sudah bias sedikit boleh di belakang. Apakah itu termasuk hukuman? Apa itu kenyamanan? Bisa dikatakan hukuman? Itu tidak hukuman itu, tapi itu kembali nanti ke depannya mungkin ada pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Yang mana tingkat pemahaman anak-anak itu berbeda-beda Bapak Ibu. Misalnya si A, dia dengan tingkat pemikiran yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Jadi mungkin menyikapinya mungkin ini sedang berjalan Bapak Ibu, sedang berjalan sekali karena di modul 2.1 ini mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi yang mana kalau anaknya low yang di bawah dia berbeda tugasnya Bu dengan anak-anak yang berpengetahuan tinggi. Dia ada 3, low, middle, sama high. Jadi kalau anak yang rendah mungkin tugasnya dibedakan Bu. Misalnya 2 TP untuk anak yang low, 2 TP yang perlu dicapai pembelajarannya. Untuk anak yang middle bisa 3, untuk anak yang high bisa 4 atau 5. Jadi tingkat tugasnya berbeda-beda Bu. Makanya tidak sama, tidak boleh tugas itu sama, persepsi kita sama anak-anak ini tidak boleh sama Bapak Ibu. Jadi si A misalnya dia lama menangkap, si B cepat menangkap. Jadi walaupun itu mungkin strategi lagi Bu, yang Ibu hadapi itu strategi bagaimana si anak bisa menyelesaikan tugasnya walaupun waktunya sudah habis. Itu strategi Bu, tidak apa-apa. Ini tidak hukuman, tapi termasuk strategi bagaimana tujuan pembelajaran Ibu tercapai kepada anak tersebut. Boleh waktu berikutnya dia berusaha lagi untuk sesuai dengan Boleh Bu, itu tidak hukuman. Nanti ada hukuman yang beda, hukuman konsekuensi sama restitusi Bu. Nah ini ada 3 hukuman
konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman sifatnya tiba-tiba, Bu, tidak terencana. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi untuk dirinya. Yang ketiga, bersifat satu arah, cuma ke murid saja. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan kalau konsekuensi yang pertama dia terencana, disepakati sesuai peraturan yang ada. Itu yang konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor anak. Jadi kalau hukuman kita langsung aja ke anak, kalau konsekuensi kita arahkan, kita monitor anak itu. Dan yang ketiga, restitusi, yang mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Itu restitusi. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi tidak dalam bentuk teman, tidak dalam bentuk konsekuensi, tapi dia mencari solusi dirinya sendiri. Kenapa dia terlambat? Kenapa dia melakukan ini? Tapi kita yang membantu nanti Bapak Ibu. Ada di pengajaran dari Bapak Ibu di dijelaskan. Nampak Bu? Yang ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Yang mana kalau hukuman masuk ke identitas gagal, yang mana hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang kedua, tidak nyaman untuk anak, jangka panjang. Yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Yang kelima, anak akan tersakiti dalam hukuman. Itu ada Bapak Ibu bisa baca yang di ujung, berlaku pasif agresif mengikat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi atau sekolah, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya tentu ada di bawah Bapak Ibu. Peraturannya adalah kamu harus, jadi mengharuskan anak, kamu harus push up. Contoh di olahraga ya Bapak Ibu, kamu harus mengeluarkan dari kelas ini, itu hukuman Bapak Ibu. Yang ketiga, yang selanjutnya murid akan membenci peraturan. Jadi anak-anak akan membenci kita, membenci peraturan yang kita buat. Yang kedua ada identitas sukses, yang mana disiplin, itu konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk anak, murid jangka pendek, korban bisa diabaikan, anak dibuat tidak nyaman. Oke, lanjut. Penguasaan hanya bertahan dalam waktu jangka yang pendek, memerlukan monitoring. Di sini ada contohnya Bapak Ibu. Ini ada peraturannya. Mampukah kamu melakukannya? Jadi mampukah kamu, contohnya Bapak Ibu, dia tidak membuat PR. Bukan, dia terlambat 10 menit. Jadi konsekuensi untuk dia itu 10 menit terlambatnya akan digantinya sebelum istirahat. Jadi dia punya konsekuensi waktu istirahatnya terkosong 10 menit untuk menambah pelajaran. Itu bentuk konsekuensi. Mampukah dia melakukan? Itu dicobakan oleh Bapak Ibu. Lanjut, murid menghormati peraturan. Ini pengaruh negatifnya netral dan positif, yang mana awas kalau dilakukannya dia nanti awas kamu, itu mengancam. Itu yang hukuman. Lanjut, yang kedua model paksaan. Yang ketiga mendorong menyalahkan diri, konsep diri yang buruk. Kalau untuk netral, lakukan apa yang ibu guru katakan. Misalnya contohnya yang tadi kita lakukan, nanti setelah istirahat kamu nambah 10 menit lagi ya, lakukan ibu yang katakan ya. Nah itu konsekuensi Bapak Ibu yang di tengah. Sedangkan untuk yang positifnya, apa hal ini yang sungguh kamu inginkan? Kita tanya keinginan dia, kenapa dia terlambat, ini yang kamu inginkan, terlambat begini. Tapi kadang-kadang kita merasa yang positif ini kan diabaikan oleh anak-anak Bapak Ibu. Kita menanyakan kadang-kadang anak-anak itu ya, kadang-kadang tidak Bu, kadang-kadang jadi bercanda dia jadinya. Kita bertanya, tapi ujung-ujungnya kita bertanya apa? Ini yang kamu inginkan terlambat terus. Anak-anak, ya Bu, cuma sampai cuma sekedar itu. Tapi nanti ada penjelasan lebih lanjutnya tentang restitusi Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, ini konsep disiplin, pendekatan, restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif.
pada murid. Yang pertama, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi Bapak Ibu, tidak hukuman, tapi restitusi. Yang mana ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menonton untuk melihat ke dalam diri anak. Jadi kita kembalikan ke diri anak Bapak Ibu. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa dia bisa, apa hal yang mendasari dia melakukan tindakan tersebut. Restitusi diri adalah cara yang paling baik dari hukuman, konsekuensi. Restitusi yang paling baik Bapak Ibu. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi yang diberikan oleh guru. Nanti ada beberapa solusi yang diberikan oleh guru. Yang selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, pada identitasnya kembali. Nah, ini perbedaan Bapak Ibu, perbedaan hukuman antara hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Coba Bapak Ibu, ini ada kolom yang kosong. Kita coba lihat bersama-sama yang mana yang betul, yang mana antara isinya hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, lanjut, nanti kita buka Bapak Ibu isinya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Juga hukuman. Lanjut, mengganti kertas tugas teman dengan tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Baik Bapak Ibu, lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. Baik, kita lihat Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman, jadi bedanya di sini Bapak Ibu. Sanksi atau konsekuensi. Nih, di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi Bapak Ibu. Di mana guru yang dalam hukuman, kasusnya siswa datang terlambat. Yang pertama, hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit. Guru marah dan murid merasa takut, itu dalam hukuman Bapak Ibu. Dan konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk menambah jam pelajaran sesuai durasi keterlambatan siswa tersebut. Contohnya terlambat 10 menit, ditambah setelah kegiatan pelajaran tambah 10 menit lagi. Itu konsekuensi. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Yang ketiga, restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi kenapa di sini guru menanyakan keyakinan kelasnya dan membantu kenapa dia terlambat? Nanti ada validasi tindakannya, ada menanyakan keyakinannya, ada 3 nanti Bapak Ibu. Di akhir slide nanti ada restitusi. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dia siswanya merasa menghargai dirinya dan menghormati gurunya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru. Yang mana yang pertama ada sebagai penghukum, yang kedua ada pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir ada manajer. Dari sini, siapa Bapak Ibu, yang mana yang lebih pas posisi kontrol guru dari Bapak Ibu? Yang mana dari antara 5 ini yang pas, yang biasanya Bapak Ibu lakukan?
sebagai penghukum kah, sebagai pembuat merasa bersalah kah, atau teman, dan juga sebagai teman-teman. Yang kelima pemantau, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Manajer. Teman tua. Banyak Bapak Ibu, tidak ada yang salah Bapak Ibu. Tidak ada yang salah. Biasanya teman merangkul antara sebaya gitu Bapak Ibu. Ada juga yang dari posisi manajer. Lihat Bapak Ibu. Nih, ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Yang mana penghukum di sini patuhi peraturan sekolah, kamu hormat penjelasan tidak. Itu sebagai penghukum, jadi guru sebagai penghukum. Jika anaknya salah langsung dihukum tanpa apa-apa, secara tiba-tiba. Itu penghukum Bapak Ibu. Jadi selama ini misalnya anak selamat, kamu keluar saja. Itu sebagai penghukum Bapak Ibu. Contohnya kamu tidak membuat PR, berdiri di depan sampai jam istirahat. Itu sebagai penghukum Bapak Ibu. Yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Contohnya berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu karena kamu tidak membawa perlengkapan saat upacara. Itu merasa bersalah anak Bapak Ibu. Jadi ibu memberitahu kamu selalu mengecewakan saya. Jadi anak merasa bersalah karena telah mengecewakan Bapak Ibu gurunya. Yang ketiga teman. Ini yang teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti itu lagi. Itu sebagai teman Bapak Ibu. Minta tolong sama anak malahan. Tolong ya bantu ibu, jangan mengulangi kesalahan lagi. Agar anak-anak itu merasa kita sebagai teman, tapi lebih nyambung duluan sama teman. Jadi dia lebih mematuhi peraturan boleh juga, tapi yang lebih tepatnya nanti ada Bapak Ibu. Yang keempat, kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu konsekuensinya. Ini kebanyakan Bapak Ibu yang sudah membuat kesepakatan kelas. Ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Jadi sebelum awal pembelajaran sudah dibuat apa kesepakatannya, apa konsekuensinya yang akan diterima jika dia melanggar. Jadi setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulang kembali. Itu tidak menghukum, tapi sebagai pemantau saja Bapak Ibu. Dan yang terakhir, ini yang harus terapkan oleh Bapak Ibu. Yang mana sebagai manajer. Manajer dalam artinya begini Bapak Ibu, bukan manajer di sebuah perusahaan. Tapi apa bertanya kepada siswa tersebut, apa kamu tahu alasan apa kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahanmu? Ini posisi yang pas Bapak Ibu. Dalam pembelajaran yang selalu didapat, pembelajaran ini tidak menghukum, tapi sebagian orang bilang ini membuat peraturan menjadi lemah karena tidak ada hubungan, tidak ada konsekuensi, tapi lebih menanya ke pribadi dari dalam diri anak sendiri, dari dalam dirinya sendiri. Yang ketujuh Bapak Ibu, keyakinan kelas. Dua materi lagi. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bangsa. Menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam diri intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalani keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi kenapa harus keyakinan? Kenapa tidak peraturan Bapak Ibu? Jadi kalau keyakinan dia dari dalam dirinya sendiri. Kalau peraturan itu yang dibuat dari luar dirinya sendiri, ekstrinsik. Tapi lebih bagusnya diikuti Bapak Ibu ekstrinsik. Dia tentang keyakinan dirinya sendiri, termasuk kesepakatan kelas. Nih Bapak Ibu, bagaimana pembentukan keyakinan
keyakinan kelas yang kita buat. Ada mungkin dari Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelasnya masing-masing. Yang mana keyakinan kelas bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal secara menyeluruh. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Ada juga kan pernyataan negatif gini Bapak Ibu, dilarang membuang sampah. Itu kan negatif, dilarang. Lanjut sedikit saja agar lebih mudah diingat. Jadi lebih simpel, poin-poin pentingnya saja. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jangan sampai yang tidak bisa dicakup sekolah kita buat keyakinan kelas di dalam kelas yang masing-masing. Yang terakhir, semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas, termasuk anak guru. Dilibatkan semuanya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Nanti di sini ada keyakinan kelas nilai kebaikan yang akan dituju. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu apa Bapak Ibu bisa dinilai Bapak Ibu? Nah, di sini Bapak Ibu, ini nilai kebaikan. Nilainya ada rasa hormat, integritas mandiri, menghargai, empati. Ini juga bisa dipakai Bapak Ibu. Dia ada 5 benar Bapak Ibu. Ini 3 selesai tentang nilai P5, Ibu Primarius program dan keterampilan hidup. Nah, ini nilai-nilainya Bapak Ibu. Nanti kita masukkan ke dalam keyakinan kelas. Ada disiplin, tanggung jawab. Ini Bapak Ibu, yang mana nilai yang pertama selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Ibu, ya. Ini keyakinan kelasnya kemana suka masukkan Bapak Ibu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Setelah kita memakai, kita kembalikan ke tempatnya. Itu rasa nilai apa yang tertanam Bapak Ibu? Rasa tanggung jawab. Ya kan Bu, kita memakai barang orang lain, kita kembalikan, kita tanggung jawab kita kan Ibu. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu nilai apa Bapak Ibu? Menghargai, menghormati Bu, menghargai dan menghormati. Hadir ke sekolah sebelum 15 menit sebelum pembelajaran selesai, masuk ke disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi bisa, menghormati juga bisa. Dilarang menggunakan narkoba. Itu mantap tuh nilai kebaikannya. Mana maksudnya Bu ini? Nilai kenilai mana maksud ini? Dilarang menggunakan narkoba. Kalau ini kan menghargai, saling menghormati. Kalau ini kan disiplin. Ini kebako. Dilarang, ini keyakinan kelas yang akan dituju dengan pernyataan ini. Contohnya, dilarang mengganggu orang lain. Itu nilai apa yang kita tertanam dalamnya? Menghormati orang lain. Ini kan disiplin. Hadir atau belum? Disiplin. Lanjut. Dilarang menggunakan narkoba apa Bapak Ibu? Sendiri-sendiri. Ya, menyayangi dirinya sendiri. Bergantian minggu giliran. Disiplin kembali. Ya, gunakan masker. Kesehatan. Kesehatan. Disiplin juga kesehatan kita. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai apa Bapak Ibu? Keselamatan. Keselamatan. Kalian dulu. Nah, ini Bapak Ibu. Yang pertama, selalu kembalikan buku. Yang mana itu masuk ke keyakinan kelas, tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir komitmen. Dan disiplin bisa berkomitmen nilainya. Yang keempat, keselamatan dan menghormati orang lain. Yang kelima, menggunakan narkoba untuk kesehatan kita. Yang keenam, bergantian menunggu, bersabar, disiplin, menghormati orang lain. Kita
secara antri. Yang keenam, keselamatan dan kesehatan. Yang ketujuh, keselamatan dan keamanan. Nah, itu keyakinan kita Bapak Ibu. Contoh-contoh nilai yang masukkan ke dalam keyakinan. Nah, ini kesepakatan strategi kemarin Bapak Ibu. Yang pertama, jadi bisa saya gambarkan ini. Kalau itu gambar. Yang pertama, kesepakatan jelasnya berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Insya Allah sudah mulai diterapkan. Biasanya masuk kelas pada salam. Kalau masuknya sesudah istirahat kan tidak ada berdoa lagi. Kalau sudah ke lapangan, insya Allah sudah walaupun pagi sudah berdoa, tetap di lapangan berdoa kembali. Yang kedua, hadir di sekolah tepat waktu untuk anak-anak. Itu guru ya, untuk guru mungkin ada agak terlalu banyak. Yang ketiga, mendengarkan guru menjelaskan ini dengan hormati. Yang keempat, berperilaku sopan dan santun. Yang kelima, tertib dan disiplin. Dan yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Itu 6 buah kesepakatan kelas yang sederhana. Itu di kelas 5 diterapkan kemarin. Kita membuat disiplin kelasnya, diskusi kelompok kemarin di awal pembelajaran. Kita lanjut. Nah, yang terakhir Bapak Ibu. Segitiga institusi ini yang penting Bapak Ibu. Yang mana pernyataan terakhir yang mana tentang segitiga institusi suatu proses dialog yang dijadikan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dengan proses segitiga institusi kita berdialog sama siswa Bapak Ibu, yang mana menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab nantinya. Yang segitiga institusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita melakukan segitiga institusi untuk memperbaiki kesalahan siswa, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Yang di dalam segitiga institusi Bapak Ibu ada 3 macam. 3 macam yang dilakukan. Yang pertama, ini menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan siswa kita masing-masing. Yang mana melalui segitiga institusi guru dapat 3 macam. Yang pertama, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, lebih disiplin, positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi setelah berbuat salah, dia tidak tertekan. Jadi kembali semangatnya lagi Bapak Ibu, kembali pulih. Lanjut, yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang mereka perbuat. Yang ketiga, memberikan penawaran, tapi bukan paksaan. Ini ada 3 Bapak Ibu, 3 tindakan yang akan dilakukan. Mungkin ini contoh ya Bapak Ibu, jangan ini sebagai contoh saja yang telah dibuat. Ini tahapannya Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita membuat salah mungkin itu proses pembelajaran kita. Yang mana tindakan yang akan dilakukan ada 3. Ada 4 Bapak Ibu. Berbuat salah itu wajar kita bilang ke anak. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu kita menstabilkan identitas setelah membuat kesalahan Bapak Ibu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencarikan solusi dari permasalahan yang kita hadapi, yang kamu hadapi. Itu menstabilkan identitas anak Bapak Ibu. Kamu berhak merasa begitu. Contoh, misalnya si A diganggu temannya, jadi si A ini marah. Wajar dia marah Bapak Ibu, karena si B telah mengganggu dia. Wajar kan? Jadi dia berhak. Kita tidak boleh juga memarahi kenapa kamu memarahi dia.
tidak Bapak Ibu. Tapi kita bisa minta ini, kamu berhak merasa begitu karena telah diganggu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini kita validasi tindakan dia yang salah Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan kesalahan tersebut. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada itu. Contohnya dia marah, bisa jadi dia lebih kesal, lebih menyedang teman yang mengganggu dia tadi. Lebih buruk dari yang memarahi sama Ibu. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi suatu kepentingan buatmu, telah melindungi kepentingan dia. Dan terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kamu memarahinya karena dia mengganggu, telah melakukan, kamu mempertahankan apa yang penting dari dirimu. Makanya melakukan marah kepada teman yang mengganggu. Lanjut. Dan terakhir ini Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol. Pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yang mana ada beberapa pertanyaan dari menanyakan keyakinan kelas tindakan yang ketiga. Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Kita kan telah membuat keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Ya, apa yang sepakati kita kembalikan ke anak. Kesepakatan nilai kita. Yang terakhir, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Jadi di sini ada beberapa Bapak Ibu. Di sini ada juga kita menanyakan keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Setelah kita kembalikan apa keyakinan kelas kita, di antara keyakinan kelas itu, apa keyakinan kelas yang kita langgar, yang kamu langgar. Makanya ditanyakan kepada siswa terlebih dahulu. Dan yang terakhir, setelah dia menggunakan apa yang telah dilanggar, dibilang, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setelah dia melanggar keyakinan menghormati orang lain, Bu, melanggar kedisiplinan, Bu. Jadi setelah itu kita tanya, kamu nantinya pengen menjadi orang yang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang seperti lebih disiplin, Bu, menghargai orang lain. Contoh Bapak Ibu, ini segi 3 resolusi, 3 tindakan yang akan kita lakukan jika ada permasalahan di sekolah. Nah, ini Bapak Ibu. Kita tahu tidak kenapa Bapak memberikan ini. Dan Bapak bisa menarik-narik dulu. Orang ngambil video. Sebaiknya apa yang harus kamu lakukan? Ini Bapak Ibu, ada beberapa contoh, ada satu contoh kemarin ini lakukan segi 3 institusi kepada salah satu anak, yang mana ada 3 tahapan komponen yang terlaksana dalamnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang
yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga terakhir menanya keyakinan benar. Ikram tahu tidak kenapa Bapak membeli Ikram begini? Tadi Bapak lihat Ikram menarik-narik juga kementerian, betul tidak? Menurut Ikram itu perbuatan yang benar atau salah? Tidak apa-apa. Dulu Bapak juga pernah berbuat demikian, teman-teman Ikram pun tidak pernah membuat. Tapi Ikram harus memperbaiki ya. Ikram itu benar. Ikram menarik-narik juga kementerian. Bapak lihat Ikram terlihat senang loh melakukannya. Tapi Ikram tahu tidak perbuatan Ikram itu mengganggu jemaat Islam. Baik, mereka marah tidak? Nah, mari kita lihat lagi apa yang Ikram lakukan tadi itu melanggar keyakinan kita atau tidak? Kira-kira keyakinan mana yang Ikram melanggar? Jadi menghargai teman itu penting atau tidak bagi Ikram? Jadi kira-kira ke depannya Ikram mempunyai perbaikinya, apa yang akan Ikram lakukan berikutnya? Bagus, Ikram tahu jilbab itu fungsinya untuk, jadi jika aurat terlihat itu tidak baik kan? Nah, jadi mau tak Ikram memperbaikinya ke depannya? Bagus, baik. Sekarang kita boleh pulang. Nah, itu Bapak Ibu segitiga institusi yang mana permasalahannya si Ikram menarik jilbab temannya. Menarik jilbab temannya. Jadi pertama ditanya dulu. Yang pertama, yang mana dalam tahapan segitiga institusinya menstabilkan identitas. Perbuatan yang Ikram tadi wajar, semua orang pasti pernah melakukannya. Dicontohkan kepada Bapak Ibu, Bapak pun dulu pernah melakukannya. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi stabil di sebelah sana, baru kita masuk ke tahapan kedua Bapak Ibu. Yang ke tahapan kedua di sini, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Jadi anak-anak itu jadi senang mengganggu temannya Bapak Ibu. Dia menarik jilbab temannya untuk seru-seruan saja, untuk bersenang-senang saja. Kita lanjut. Setelah itu kita tanya, kita masuk ke keyakinan mana yang dilanggar Ikram tadi, yaitu tidak menghormati teman karena dia sudah menarik jilbabnya. Jilbab teman itu untuk menutup aurat. Makanya dia telah melanggar itu untuk menutup aurat. Jadi keyakinan mana yang dia langgar? Kita tanyakan kepada anak Bapak Ibu. Setelah itu kita tanya solusinya. Ikram mau apa? Mau memperbaikinya Pak? Mau meminta maaf Pak? Nah itu solusinya Bapak Ibu. Jadi kita tekankan untuk kedepannya jangan mengulanginya lagi. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke penutup, yang mana dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer. Jadi posisi kontrol guru yang pas itu tidak ada selain yang lebih baik sebagai manajer Bapak Ibu. Lebih mengayomi muridnya, lebih menanya, lebih peduli, yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke refleksi yang terakhir Bapak Ibu. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang kita menjawab refleksi, mengasih refleksi tentang materi yang sudah disampaikan dari panjang lebar pada 8 materi tadi, yang mana pertanyaan pertama itu pemahaman apa yang sudah berubah sebelum dan sesudah saya menyampaikan materi. Misalnya sebelum itu tadi Bapak Ibu berpikirnya begini, setelah ada pengalaman ini, jadi Bapak Ibu nampak gambaran untuk kedepannya. Nomor 2,
apa rencana kedepannya untuk menerapkannya? Adakah dari Bapak Ibu yang ingin menjawab atau merefleksikan? Tahu poin satu, tahu ya poin dua. Bu? Baiklah, dari penyampaian Bapak Budi tadi, pemahaman apa yang sudah berubah sebelum dan sesudah Pak Yudi menyampaikan materi tadi. Sedikit cerita, sebelumnya di kelas saya sering memberikan hadiah kepada anak. Misalnya entah itu bersikap baik atau dalam seminggu itu dia memiliki hasil belajar yang baik, itu biasanya saya memberikan hadiah. Setelah pemaparan Bapak Budi tadi, saya lihat itu tidak terlalu baik, karena lebih baik itu berupa pujian melalui kata-kata. Itu baru saya ketahui. Terus rencana kedepannya untuk menerapkannya, mungkin biasanya banyak itu Pak hadiah yang bertebaran di kelas, itu sedikit demi sedikit dikurangi, bisa juga diganti dengan pujian kepada siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Yogi yang mana telah merefleksi tentang penghargaannya, Bu. Di mana sebelum ini Bu Yogi sering memberikan penghargaan kepada anaknya dengan bentuk berupa pujian, bisa jadi dengan bentuk barang atau benda, yang mana itu tidak diperbolehkan dengan Bapak Ibu. Tapi untuk kedepannya pun tak mungkin seorang Ibu Yogi misalnya di kelas 1 biasanya memberi penghargaan, hari ini langsung di stop habis. Nah mungkin ya Bapak Ibu, mungkin butuh bertahap, yang biasanya dalam seminggu itu ada 10 kali dikurangi menjadi 5 atau 4, bisa dikurangi sampai nantinya habis. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin merefleksi? Boleh Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit pertanyaan untuk Bapak Yogi. Kalau seandainya Pak Yudi, kalau seandainya ada anak yang melakukan kesalahan tapi sudah terulang-ulang, misalnya dia menjahit temannya, besoknya diulang lagi, dipanggil dan diulang lagi, apakah solusi untuk anak tersebut? Apakah dia harus dihukum atau dipanggil orang tuanya? Sedangkan kita sebagai guru, misalnya kalau hukuman kan lebih kejam, lebih lebih keras, lebih banyak loh. Bagaimana solusi untuk menghadapi anak yang seperti itu? Terima kasih. Terima kasih pertanyaan Yulia, yang mana pertanyaan dari Yulia, jika anak tersebut sering telah berulang-ulang melakukan kesalahan, betul tidak? telah berulang-ulang kali melakukan kesalahan yang sama, jadi tidak berubah-ubah. Mungkin siasat yang pertama yang Ibu lakukan, yang pertama sudah pernah Ibu mencobakan teknik 3 restitusi, itu dicobakan kepada anak. Benar-benar Bu, jangan asal juga sikong. Betul, baru ditanya apa kesalahan yang kamu buat, tidak Bu. Tapi benar dari hati ke hati ditanyakan kepada anak, kenapa dia bisa melakukan kesalahan tersebut, kenapa sering terjadi, kenapa berulang-ulang, apa masalahnya, kita cari solusi dulu dengan cara coba penerapan teknik 3 restitusi. Kita ingatkan keyakinan kelas kita sudah dibuat. Kalau sudah dibuat, apa keyakinan kelas kita, apa yang dia langgar. Jadi ditanyakan juga apa dia ingin menjadi orang yang seperti apa. Sampai sini, sampai dari pembelajaran beliau ketika ini sampai sana Yudi dapat berebut. Coba benar-benar diterapkan teknik 3 restitusi ini. Banyak yang bilang, banyak yang sudah mencobakan berhasil.
menerapkan segi garis mesti itu ada contohnya di 3 pertanyaan. Nanti ada kalau ibu butuh bagaimana contoh cara penerapannya bisa nanti diminta kepada ibu. Coba ibu terapkan bagaimana segi garis mesti itu validasi tindakan yang salah. Ini bu, ini 3. Yang pertama, stabilkan identitas dia setelah melakukan kesalahan, stabilkan identitasnya dulu. Tidak langsung hukum. Kamu berbuat kesalahan itu, kenapa? Dengan nada yang mengajak manajer mengayomi. Dicoba berbuat kesalahan itu wajar. Ibu pun pernah dulu melakukan kesalahan. Setelah itu, di sini ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi kita mencari solusinya. Dan setelah itu kita masuk yang kedua, kita validasi tindakan yang salah dia. Di mana salahnya? Apa alasan dia melakukan kesalahan tersebut? Dia mungkin mempunyai alasan ini, alasan itu, kok awak kayak gitu, bu, saya terlambat, awak nanti menjago dulu. Nah, jadi apa setelah itu? Apa tindakan yang akan dia lakukan? Misalnya dia sedang alarm minta tolong sama orang tuanya untuk tidak begadang tengah malam. Salah satu contoh ya bu. Kamu nih, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk jika itu tindakannya lebih membuat kesalahan dari temannya. Dan yang terakhir ibu bisa melihat apa keyakinan kelas tadi. Kita membuat keyakinan kelas panjang lebar beberapa item. Apa keyakinan kelas yang misalnya namanya Andi Laga. Nah, apa yang keyakinan Andi Laga? Setelah itu nilai-nilai kesepakatan dengan kita sepakati bersama. Terakhir kita tanya, Andi melakukan kesalahan. Setelah itu apa yang akan diperbuat? Pasti dia akan minta maaf. Contohnya dia bersalah sama minta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Nah, jadi tanyakan pada ibu, kamu atau Andi ingin menjadi orang yang seperti apa di masa depan? Karena anak-anak itu masih ada dalam dirinya. Saya ingin karena awak dan dia jahit. Karena dia itu kawan. Jadi pengen jadi apa? Karena dia pengen jadi orang yang lebih menghargai orang lain dari yang tadi dia tidak menghargai orang lain, dia pengen menghargai orang lain, pengen jadi orang yang disiplin. Nah begitu. Coba dulu terapkan segi garis mesti. Sebelumnya udah pernah terapkan belum? Nah, coba diterapkan. Mana tahu mudah-mudahan karena ini kan udah dari atasnya ada begini. Orang membuat ini pasti dengan praktek-praktek sebelumnya yang sudah berhasil. Nah, coba kita terapkan. Ini pun akan mencoba mudah-mudahan di SD 39 ini bisa menerapkan budaya positif terutama segi garis diskusi dalam menyelesaikan masalah. Mudah-mudahan ibu. Kita juga anaknya tahu itu dan dia berhati aku tahu dia jadi kita selama ini dikatakan sekolah kami kan semuanya katanya apakah bisa dihindari itu. Kalau pemanggilan orang tuanya Bapak Ibu jika dari anaknya lagi, jadi anaknya sudah berulang-ulang. Tapi sebelum kita cobakan memanggil orang tua, coba lebih baiknya coba begini dulu. Kawan sadar dia ada perubahan dari diri dalam dirinya dengan dari hati oleh dua orang aja, guru sama murid juga dengan orang lain. Kalau memang tidak bisa juga, mungkin dari pihak guru bisa memanggil orang tua atau bisa jadi juga dari pihak sekolah. Kalau tidak bisa, guru menyelesaikannya. Boleh bu, silakan bu. Baiklah, ibu akan mencoba ya menjawabnya untuk menerangkan ya seperti kasus yang sering terjadi di sekolah ya. Yang sebenarnya itu adalah kalau kita di sekolah dasar ini bukan yang masalah yang baru ya bu ya di kelas ya. Yang pertama kita harus membangun hubungan yang baik ya. Anak itu
kebutuhan anak itu apa, ya, apalagi anak itu mempunyai karakteristik yang bermacam-macam. Jadi seorang guru oleh karena itu sewajarnya seorang guru itu harus mengetahui anak kita saja berempat, misalnya berapa orang anak kita, pasti karakteristiknya berbeda, ya kan? Anak-anak itu yang disampaikan satu kali didengar, ada yang berulang-ulang tidak didengarnya, apalagi dia orang anak-anak kandung kita sendiri saja susah kadang-kadang yang karakteristik. Yang kedua, adanya penguatan positif, ya, seperti yang kata Bu Yogi dulu, biasanya anak-anak diberi hadiah, sekarang apresiasi, ya, misalnya membuat bintang, kalau dia berperilaku baik diberi bintang berapa, ya, dikalikan itu. Jadi bukan hadiah, ya, karena kalau hadiah kan untuk masing-masing dia, kalau bintang itu tidak. Jadi kita sediakan bagaimana anak itu menarik, ya, senang dia. Kemudian buatlah kesepakatan kelas. Kalau melanggar ini apa? Kita yang akan kita memberikan pertanyaan, kita buat kesepakatan kelas, dan kesepakatan kelas itu dari murid, bukan kita yang menentukan. Jadi kita yakin, ya, anak itu butuh rangkulan, ya. Tapi kalau awak malah soberan karena, ya kan, ada senyumnya, ya, apalagi menyapa, itu dengan kata-kata sayang saja anak-anak itu udah apa namanya itu, merasa dia dihargai. Jadi itulah mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Yudi ini bisa menambah wawasan kita dan perilaku kita sebagai guru kelas, apalagi guru kelas, ya, terhadap anak-anak, ya, ya, hanya itu saja yang menambahnya seperti yang telah disampaikan oleh Pak Yudi itu, ya, kita akan coba sama-sama. Terima kasih Kepala yang telah menambahkan panjang lebar bagaimana solusi dari permasalahan yang dihadapi di sekolah. Terima kasih Bu, mudah-mudahan yang disampaikan Ibu tadi juga bisa kita terapkan di dalam kelas kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Pas Bapak Ibu, kalau tidak ada, kita akhiri dari kegiatan yang penyebaran pemahaman ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak Ibu berikan, terutama kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini kita sama-sama belajar, sama-sama bisa menerapkannya di dalam kelas nanti tentunya. Akhir kata, jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ini, pribadi minta maaf. Akhir kata, diucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.